Manual terapi merupakan salah satu tindakan fisioterapi yang memerlukan skill atau teknik yang spesifik. Manual terapi ini digunakan ketika pasien mengalami kekakuan pada sendinya, kemudian meningkatkan fleksibilitas pada gerakan, kemudian yang terakhir ada mengurangi bengkak atau nyeri. Manual terapi ada dua, yang pertama ada joint teknik, yang kedua ada soft tissue teknik. Yang pertama yaitu joint teknik. Joint teknik ini ada dua macam. Yang pertama ada manipulasi sendi, yang kedua ada mobilisasi sendi. Kemudian yang kedua ada soft tissue teknik. Soft tissue teknik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada massage, kemudian yang kedua ada MRT atau myofascial release teknik, kemudian yang ketiga ada MET atau muscle energy teknik, kemudian yang terakhir yang keempat ada strain contra strain. Baik, untuk selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai manfaat dari manual terapi itu sendiri. Yang pertama, ada memodulasi rasa sakit. Lalu yang kedua, ada meningkatkan rentang gerak atau ROM. Yang ketiga, ada mengurangi peradangan jaringan lunak. Yang keempat, itu adalah meningkatkan perbaikan, ekstensibilitas ataupun stabilitas dari jaringan kontraktil maupun non-kontraktil. Dan terakhir adalah untuk memfasilitasi gerakan. Lalu, adapun indikasi dan juga kontraindikasi dari pelaksanaan manual terapi ini adalah yang pertama, indikasi penggunaan manual terapi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah gangguan sendi neuromuskuloskeletal yang menyakitkan. Yang kedua ada nyeri pada atau dari palpasi permukaan sendi tulang. Lalu yang ketiga ada rasa sakit dari palpasi jaringan lunak sendi. Lalu yang keempat ada penurunan atau perubahan rentang kualitas gerak. Dan yang terakhir indikasinya adalah nyeri pada gerakan sendi. Baik, adapun kontraindikasi dari manual terapi ini sendiri adalah yang pertama ada penyakit neurologis, yang kedua ada myelopati ataupun cedera tulang belakang yang akut, yang ketiga ada osteoporosis yang ringan, lalu selanjutnya kontraindikasinya adalah ditandai dengan hipermobilitas dan juga ketidakstabilan yang cukup parah. Lalu selanjutnya ada spondylosis dengan spondylolisthesis, dan yang terakhir adalah stenosis dari tulang belakang. Berikut merupakan manfaat, indikasi dan juga kontraindikasi dari manual terapi itu sendiri. Selanjutnya akan dipraktekkan bagaimana cara melakukan manual terapi pada knee. Gerakan manual terapi pada knee diantaranya adalah yang pertama ada medial dan lateral stabilization test, yang kedua ada medial dan lateral meniscus test, yang ketiga ada patella medial dan lateral glide, lalu yang keempat ada patella distal glide, dan yang terakhir ada restricted flexion dan extension. Untuk penjelasan dari praktek gerakan tersebut akan dipraktekkan pada video berikut. Selamat menyaksikan. Manual terapi yang pertama yang akan dilakukan di knee adalah medial dan lateral meniscus test. Medial meniscus test. Untuk memulai tes ini, mintalah pasien dalam posisi tidur telentang atau supine lying dengan lutut yang akan diuji tertekuk secara full fleksi. Rotasikan tibia ke arah lateral dan bawa lutut ke arah ekstensi. Lakukan tes ini beberapa kali. Lateral meniscus test. Untuk memulai tes ini, mintalah pasien dalam posisi tidur telentang atau supine lying dengan lutut yang akan diuji tertekuk secara full fleksi. Rotasikan tibia ke arah medial dan bawa lutut ke arah ekstensi. Lakukan tes ini beberapa kali. Tes ini akan dianggap positif apabila terdengar suara klik atau pasien mengalami nyeri pada lututnya. Yang kedua adalah medial dan lateral stabilization test. Langkah pertama, fleksikan knee pasien, lalu satu tangan berada di knee pasien dan satu tangan lagi menjadi stabilitatornya, dan arahkan knee pada bagian medial maupun lateral sesuai dengan arah gerakannya. Lalu, manual terapi yang ketiga yang akan dilakukan adalah patella medial dan lateral glide. Pasien dalam posisi side lying dengan ditaruh handuk di antara lutut pasien, lalu terapis menekan patella pasien ke arah bawah.
Posisi pasien dalam supine laying, kemudian terapis menaruh lutut pasien di atas bed untuk menyangga kaki pasien agar membentuk fleksini 30 derajat. Kemudian pegang patella pasien dari atas dan bawah seperti ini, lalu buat gerakan berputar pada patella ke arah medial dan lateral dengan kedua tangan terapis. Lalu, manual terapi selanjutnya adalah patella distal glide. Pada patella distal glide, pasien tidur dengan posisi supine lying atau terlentang dan knee ekstensi. Setelah itu, berikan sanggahan handuk seperti pada video. Pastikan posisi pasien rileks terlebih dahulu. Setelah itu, tangan terapis di atas patella pasien, dilanjutkan memberi dorongan ke bawah atau ke arah tibia seperti pada video. Saat memberikan dorongan, instruksikan pasien untuk menekukkan lutut. Lalu, manual terapi selanjutnya adalah restricted flexion. Selanjutnya adalah manual terapi for restricted knee flexion. Tujuan dari pemberian manual terapi ini adalah untuk mengevaluasi kuantitas dan kualitas gliding dari tibia terhadap femur, serta meningkatkan kemampuan range of motion dari fleksi ini. Untuk tata laksananya, yang pertama, pasien diposisikan pada posisi prone lying atau tengkurap, kemudian handling dari fisioterapis berada di tibialis anterior sehingga femur benar-benar terfiksasi, dan salah satu tangan yang terkuat itu berada pada bagian distal dari tibia. Kemudian diberikan gerakan ke arah dorongan atau belakang sehingga tercipta gerakan glide to dorsal. Dan manual terapi yang terakhir yang akan dipraktekkan pada video ini adalah restricted extension. Oke, teknik selanjutnya adalah kita melakukan manual terapi pada knee joint dengan keterbatasan dari ekstensinya. Di sini dapat dilakukan dengan 3 cara. Dan cara yang pertama, kita posisikan fleksi dari knee pasien sebesar 25-40 derajat. Kita juga bisa melakukan bantuan dengan menggunakan bantal seperti ini. Tahap selanjutnya, posisi pasien itu pastikan juga dalam posisi yang supine lying atau dalam posisi yang terlentang. Selanjutnya kita masukkan tangan kita seperti ini pada sisi tibia dan juga fibula dari pasien, dan jempol kita berada pada condylus dari si tibia. Kemudian kita tarik tangan kita dengan menggunakan badan kita selama beberapa kali pengulangan. Oke, untuk cara yang kedua, kita bisa posisikan pasien dalam posisi yang sama, yaitu dalam posisi yang supine lying. Kemudian kita fleksikan dari lutut pasien 25-40 derajat bisa dengan bantuan bantal juga. Lalu kita taruh tangan kita yang satunya pada bagian dari tibia dari ini. Kemudian tangan yang satu lagi itu adalah bagian distal dari si femurnya. Kemudian selanjutnya kita dorong ke bagian posterior di distal dari femurnya ini. Kemudian dorong lagi. Dan kita ulangi selama beberapa kali. Oke, untuk cara yang terakhir, kita posisikan pasien dalam posisi yang terkurap. Kemudian kita fleksikan kaki dari si pasien atau khususnya pada bagian knee sebanyak 25-40 derajat. Kita bisa menggunakan bantuan dari bantal. Nah, seperti ini. Kemudian tangan yang kanan kita taruh di bagian anterior di distal dari si femurnya. Kemudian tangan yang satu kita taruh bagian proksimal pada bagian posterior dari si tibianya. Kemudian kalau misalnya sudah difiksasi, kemudian kita dorong ke arah anterior pada bagian proksimal dari si tibianya.